Selamat siang. Mari kita mulai dengan topik yang selanjutnya mengenai sejarah, tradisi, dan filosofi, serta nilai edukasi dan pengalaman menarik yang apabila Anda ingin menikmati gastronomi ya. Pada materi kali ini kita akan membicarakan sebenarnya asal gastronomi itu bisa diketahui sejak kapan. Ini bisa Anda dapat ketahui dari zaman abad pertengahan 17 ya, ada istilah gastronomi, kemudian malah ada istilah gastronomia dari Yunani kuno, kemudian juga ada analisis awal gastro yaitu sebagai sistem atau aturan hukum tentang bidang tertentu, dan baru pada 1800-an ini muncul istilah dari Prancis disebutnya adalah gastronomi ya, atau bagian dari gester atau perut ya. Kemudian kita melihat bahwa makanan dan minuman tradisional atau lokal adalah bagian dari pewarisan budaya yang melalui proses sosialisasi, internalisasi, dan juga enkulturasi. Ini tentunya memakan waktu yang cukup panjang, baik di masa lalu yang dapat kita lihat eksis hingga hari ini, dan semoga juga di masa mendatang ya. Nah, titik tolak dari keberadaan dari hidangan tersebut menjadi sebuah kekuatan untuk menciptakan storytelling bagi para pelestarinya dan juga para penikmatnya. Lebih jauh lagi kalau berbicara tentang pariwisata, tentu bagi para pengunjung yang akan datang ke destinasi tersebut. Pewarisan budaya gastronomi ini apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi sebuah tradisi yang memiliki nilai dan makna mendalam dalam masyarakat, atau bisa kita sebut sebagai filosofi. Nah, ini akan menjadi sebuah atraksi yang lebih menarik apabila dikunjungi karena akan menimbulkan memori kolektif bagi para penikmatnya. Kemudian selanjutnya dapat diketahui dari manakah sejarah literasi gastronomi di dunia dan Indonesia. Jadi gastronomi ini sudah ada ya catatannya sejak abad 4 sebelum Masehi, kemudian pada abad ke-7 sampai abad 10 ini ditemukannya prasasti-prasasti yang menyebutkan jenis-jenis makanan ya. Ini Profesor Timbul Haryono dari UGM melakukan telaah arkeologi ya. Kemudian juga naskah kuno pada saat kerajaan Galuh dan Kacirebonan ini ditulis oleh Pariadi Darwis ya. Kemudian selanjutnya abad ke-10 hingga tahun 1900-an ini dapat dilihat pada buku Jelajah Rasanya dari Pak Fadli Rahman. Dan selanjutnya juga kita bisa melihat yang lainnya pada pertengahan abad ke-17, kata kuliner berasal dari bahasa Latin culinarius, berarti kulina atau dapur. Nah, tahun 1814 eksistensi kuliner pun sudah ada pada pemerintahan Pakubuwono kelima ya di Kesultanan Surakarta dengan Serat Sentininya. Selanjutnya juga ada eksistensi kuliner di pada masa pemerintahan Hindia Belanda ya, bagaimana di Indonesia ini makanan-makanan Nusantara disajikan seperti apa. Ini buku yang ditulis oleh Pak Ahmad Sunjayadi ya. Nah, mari kita lihat lagi kalau sejarah gastronomi Nusantara ini bisa dilihat mulai ditemukan abad ke-7 sampai 10 ya, kalau dari naskah, kemudian juga dari prasasti, kemudian ini ditemukan bahwa penelitian-penelitian di Indonesia ini sudah ditemukan ya, juga catatan-catatan dari pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Nah, yang menarik juga mulai banyak ditemukan akulturasi budaya baik dari Tionghoa, kemudian juga Belanda, kemudian Islam yang mewarnai gastronomi di Nusantara. Nah, ini kita bisa melihat paparan video pakar dari sejarah gastronomi ya, Pariadi Darwis. Mari kita saksikan. Selanjutnya kita bisa melihat lagi temuan sejarah yang ditemukan oleh Pariadi Darwis ini dimulai ya pada tahun 612 hingga pada abad ke 16 ya, tahun 1595. Ini beliau juga menulis sejarah
Cirebon ya, kesultanan yang ada di Cirebon pada tahun 1518. Kemudian juga ada karya dari Ibu Nina Lubis dengan sejarah kehidupan kaum Menak Priangan tahun 1800 sampai 1942. Nah, menarik juga nih ada yang namanya sebuah tradisi yang ditetapkan oleh Bupati Adipati Panangkan, yaitu di Kerajaan Galuh, yang mewajibkan apabila ada pernikahan maka harus menanam pohon kelapa ya. Jadi sehingga sampai hari ini kita bisa melihat bahwa produk-produk dari berbasiskan pohon kelapa ini banyak, termasuk galendo ya, makanan khasnya. Kemudian kita bisa lihat adanya tradisi yang masih berlaku hingga hari ini di situs-situs di Ciamis seperti di Karangkamulyan, Kampung Adat Kuta, di Panjalu ya. Tradisi-tradisi ini memang masih berjalan sampai hari ini. Kemudian bila Anda ingin melihat ragam hidangan, bisa dilihat di Kabupaten Ciamis ini pada hampir 6 situs ya. Ada Kampung Kuta, Karangkamulyan, kemudian Karamat Gondoang, Astana Gondoang, Gunung Susuru, Panjalu, dan juga ada peralatan-peralatan yang menarik gitu ya. Dan kemudian juga ada etiket kalau misalnya mau menyajikan makanan harus berjumlah ganjil antara 7 atau 9 jenis ya, tentunya semua harus didahului dengan doa oleh para sesepuhnya. Kemudian yang selanjutnya untuk di masyarakat Jawa Barat menarik kalau misalnya mau terkait dengan proses pembuatan makanan, ada 24 mantra atau jangjawokan atau jampi-jampi. Kemudian juga ada beragam mitos tentang penanaman padi. Ini menarik sekali kalau kita baca buku-bukunya ya. Kemudian yang paling menarik dari kajian literasi yang diperoleh tentang sejarah gastronomi ini, diperolehnya data-data tentang jenis-jenis makanan yang ada pada masa Kabuyutan Galuh itu. Ada jenis buah-buahan, ada bubur-bubur, kemudian daging, kemudian juga selanjutnya ada beragam jenis ikan, jenis olahan dari kacang, kemudian olahan untuk kudapan atau manisan. Kemudian juga ada beragam jenis nasi, ada lalaban, kemudian sambal, dan juga ada sate, sayuran, telur. Luar biasa ya, makanannya banyak sekali sampai hidangan pelengkap pun ada gitu ya. Nah, inilah kekayaan dari sejarah kuliner di Indonesia, khususnya Kabuyutan Galuh ya. Nah, ini naskah-naskah yang ada untuk yang terkait kuliner ya. Di sini bisa dilihat bahwa naskah di Jawa Barat itu banyak. Saya rasa juga naskah-naskah di seluruh Nusantara juga akan dapat ditemukan ya. Semoga Anda tertarik untuk menggali penelitian tentang hal ini. Kuliner adat memang patut dilestarikan supaya anak cucu kita bisa ikut menikmatinya. Tapi yang paling saya suka dari kuliner warisan leluhur ialah kaya akan filosofinya, seperti nasi astakona, kuliner khas istana yang syarat akan nilai tentang makna kehidupan. Halo Chef. Halo. Sibuk banget kayaknya Chef kita nih. Wah, beruntung sekali Ibu Hajah Siti Wasilah berkenan memperkenalkan saya dengan nasi astakona. Udah siap semua nih Chef? Iya nih Chef. Ini apa namanya Bu tadi? Nasi astakona nih. Kemudian ada juga ini jenis-jenis tumpeng ini di Nusantara itu banyak ya jenisnya, dan ada perbedaan untuk di kawasan Pulau Jawa lainnya. Kalau lauknya biasanya di luar, kalau untuk di Jawa Barat itu tumpengnya malah lauknya di dalam ya. Ini banyak sekali menarik bisa ditemukan. Kemudian ada nasi hidangan nasi yang menarik juga di Balikpapan ya. Itu ada nasi astakona yang disajikan pada hari-hari besar. Jadi ada 3 tingkat yang bisa dilihat di sana. Kemudian selanjutnya ini filosofinya ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ini ada menunjukkan filosofi dan hubungan kosmogonis antara Tuhan, manusia, dan alam. Nah, ini komponen-komponen umumnya ya yang ada di dalam nasi tumpeng. Kemudian juga selanjutnya
bagi kita, apabila kita menikmati atraksi gastronomi ini, tentunya tadi sudah disampaikan akan menimbulkan kesan yang mendalam ya, supaya pada saat pulang ini menimbulkan pengalaman yang menarik dan juga memori yang sangat menyenangkan pada saat mereka pulang, sehingga mereka tertarik untuk kembali datang ke Indonesia. Baik, itulah kajian tentang sejarah ya, tradisi dan filosofi dan juga pengalaman yang menarik yang bisa Anda peroleh apabila Anda menikmati hidangan gastronomi di Nusantara atau bahkan di mancanegara juga akan menemukan temuan-temuan yang menarik. Bagaimana Anda tertarik untuk menikmati dan juga mendapatkan pengalaman untuk belajar tentang sejarah, tradisi, dan filosofi dari gastronomi di kawasan Anda juga bisa ya. Baik, demikian cukup pertemuan hari ini. Kita bertemu lagi di pertemuan yang akan datang ya.